Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nadida Sandi Wintari SPD selaku Kepala SMP Sulu. Yang kami hormati Bapak Ibu Manajemen serta Bapak Ibu Guru dan juga staf tata usaha dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Pada siang menjelang sore hari ini, kita akan sama-sama belajar bersama lagi. Dalam kali ini temanya adalah tentang diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CGP kita, Ibu Yuni Krisnanda YPSO. Tapi sebelum itu, mari bersama-sama kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Agenda yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin semua dimohon berdiri. Acara berikutnya ada sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Nadida Sandi Wintari SPD, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mr. Fabian selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru semua kelas 7, 8, dan 9 yang di tengah-tengah kesibukannya di sore ya, dari tadi siang menjelang sore masih tetap berkenan hadir di ruangan ini untuk kegiatan komunitas belajar kita. Nah, hari ini ya kita akan sama-sama mendengarkan, melihat pemaparan tentang pengimbasan aksi nyata dari rekan kita yang mengikuti CGP, calon guru penggerak. Ya, di sini pengimbasan aksi nyatanya itu tentang materinya budaya positif. Tentunya harapan dari saya selaku Kepala SMP Sulu, pengimbasan ini nanti bisa kita implementasikan di kelas Bapak Ibu Guru semua di jam pembelajaran dan untuk kemajuan SMP Sulu kita ini. Bapak Ibu, kegiatan ini tentunya sangat positif ya. Berlanjut terus nanti dengan pengimbasan aksi nyata yang lain yang tentunya nanti bisa kita tanya jawab di situ, bisa kita langsung praktekkan. Apabila ada kendala tentunya kita nanti diskusikan sama-sama
untuk implementasinya di lapangan. Itu saja tanpa memperpanjang waktu. Sekali lagi selamat kita mengikuti komunitas belajar kita, sama-sama belajar untuk semuanya. Sekali lagi tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Meli atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kalau gitu langsung saja kita akan memulai kegiatan ini kita pada siang hari ini. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Yuki Krisnanda, kepada Bibi Berjelangkara. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Oh, sudah sore ya? Saya sapa ulang deh. Kalau sama anak-anak biasanya kita menyapa ya. Semangat sore Bapak Ibu. Sore, luar biasa. Ya, satu lagi biasanya yel-yel kita kalau sama anak-anak juga. SMP Su. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya mulai pemaparan materinya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan, bahkan sudah mendukung dari awal kegiatan program guru penggerak yang saya ikuti. Saya sangat merasa terbantu. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah. Juga saya berterima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Seharusnya sudah pulang tapi masih bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti pemaparan aksi nyata modul 1.4. Sekedar informasi Bapak Ibu bahwa kegiatan TGP yang kebetulan saya ikuti ini sudah masuk di modul terakhir. Jadi ada 3 modul. Di modul 1 itu ada modul 1 sampai 1.1 sampai 1.4. Yang ini adalah modul 1.4. Nanti kami akan memasuki lagi modul yang namanya modul 2, yaitu modul 1.1, 2.2 dan seterusnya. Nah, untuk kegiatan yang aksi nyata modul 1.4 ini kami dihimbau untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Tentu kita semua sering mendengar ya, dan sudah tahu apa sih budaya itu. Kalau di kelas biasanya kita minta keaktifan anak-anak ya untuk sekedar memberikan pendapatnya menurut Bapak Ibu. Di sini budaya positif itu apa ya kalau di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Oh, silakan Bu Yani. Boleh contohnya, boleh silakan pendapatnya Bu Novi. Kalau menurut saya tentang budaya positif. Budaya positif. Kalau budaya berarti kan sesuatu yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, diterapkan sehari-hari itu. Misalkan budaya positifnya kita ajak anak-anak untuk gaya hidup sehat ya, contohnya misalkan minimal 1 minggu itu olahraga gitu sehari-hari Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya tentang budaya positif. Oke, nanti ya masih ada banyak kesempatan. Kita langsung ke slide saya Bapak Ibu. Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Novi, budaya positif itu terbentuk dari pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Tentunya pembiasaan yang positif. Maka terbentuklah yang namanya budaya positif. Di slide budaya positif ini, di materi budaya positif ini ada 8 konsep inti atau 8 langkah yang harus kita lewati supaya kita bisa dapatkan budaya positif. Antara lain perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, langsung saja saya masuk di bagian yang pertama, yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Ya Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama, saat ini pembelajaran yang kita jalankan dan yang kita lakukan sudah sangat berbeda dan berubah dari
dari era kita belajar jadi murid dulu. Ya apa iya Bapak Ibu? Ya. Kalau dulu kita diajar sama guru, yang jadi pusat perhatiannya itu adalah gurunya. Kalau sekarang sudah sangat berubah, Bapak Ibu. Saya belum sampai di perubahannya. Saya masih menjelaskan tentang tujuan dari kegiatan ini. Tujuan kenapa sih harus ada kegiatan diseminasi budaya positif? Yaitu yang pertama supaya terwujud visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Lalu yang berikutnya menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Lalu yang berikutnya menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu yang terakhir menguatkan peran sebagai guru melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan yang tadi. Nah, untuk tolak ukur terlaksananya tindakan nyata budaya positif seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa nanti akan ada pembahasan di setiap kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Yang pertama, nanti kita akan terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan peserta didik sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Yang kedua, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Yang ketiga, minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif relasi. Kenapa saya ambil relasi? Karena relasi adalah salah satu misi SMP Sulu, yaitu religius akhlak mulia. Akhlak mulia sendiri kita menekankan pada jujur, disiplin, mandiri, bertanggung jawab. Lalu nilai nasionalisme pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Yang berikutnya membudayanya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kita berharap dengan kegiatan aksi nyata nanti, setiap ada tamu, mau itu orang dari dinas, orang tua, murid-murid kita sudah terbiasa untuk menyapa atau menerapkan budaya 5S ini di lingkungan sekolah. Lalu yang berikutnya munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, atau berargumen dan menjawab pertanyaan dari guru. Lalu yang terakhir, terdokumentasinya kegiatan-kegiatan yang tadi di atas. Jadi Bapak Ibu, nanti tidak hanya sampai di sini yang apa yang harus kita lakukan, aksi nyatanya akan ada dokumentasi yang kita kumpulkan untuk kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan, yaitu pembuatan keyakinan kelas, proses restitusi, budaya 5S, kegiatan kolaborasi dan sharing dengan rekan sejawat dan yang lain-lainnya. Lanjut, ini tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu di slide yang pertama, inti konsep tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Tadi kalau kita zaman dulu belajar itu guru adalah pusatnya, sekarang sudah berubah. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merujuk pada pendekatan dan strategi pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, khususnya di era digital dan informasi saat ini. Paradigma ini berfokus pada pengembangan kompetensi abad 21 yang meliputi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan lain-lain. Semua kompetensi abad 21 ini sudah tercakup dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menyebutkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oh, kita nyanyi aja, kita nyanyi biasanya sama anak-anak kita nyanyi ya, biar hafal. Dengan gerakannya nggak apa-apa sambil duduk saja. Ikuti saya Bapak Ibu ya. Ayo siap. Nggak usah
mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ada 6 dimensi. Kalau kita susah mengingatnya, kita bisa menyanyikannya saja. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Lalu yang ketiga ada yang namanya gotong royong, mandiri, kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Kesemua 6 dimensi ini ada lagi turunan-turunannya yang disebut dengan sub elemen, nanti mungkin bisa dipelajari sendiri. Jadi kompetensi abad 21 mencakup yang profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Lanjut, ciri pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi yang sudah saya sampaikan, diantaranya peserta ini bekerja dalam proyek jangka panjang. Jadi di sini dikatakan bahwa peserta didik itu setelah menerima pengetahuan, mereka akan diberi kesempatan untuk langsung mengimplementasikan pengetahuannya dalam konteks nyata kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikutnya, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Guru ditugaskan hanya sebagai fasilitator saja. Lalu pembelajaran menggunakan teknologi. Zaman sekarang semua sudah pakai teknologi. Lanjut, pembelajaran bersifat inklusif atau memperhatikan keberagaman yang kita kenal dengan berdiferensiasi. Lalu lanjut, fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosi. Contohnya dalam pembelajaran kita mengedepankan sikap-sikap empati, kerjasama, atau pengendalian diri. Itu tentang paradigma. Nah, paradigma baru pembelajaran itu selaras atau sejalan dengan tujuan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konsep ini, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak KHD atau Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan bahwa kita pendidik itu ibaratnya seperti petani. Petani yang menanamkan benihnya, benih jagung. Jadi petani itu hanya bertugas untuk menyemai tanahnya, memberi pupuk, menyiram, merawat tanaman itu sebaik mungkin sehingga yang keluar juga adalah jagung yang berkualitas. Jadi jangan sampai kita sebagai petani naburnya benih jagung yang kita harap keluar benih yang lain tumbuhnya. Contoh apa? Jadi kita tidak bisa merubah dasar dari anak itu, tapi yang kita lakukan adalah memperbaiki laku dari anak tersebut. Selanjutnya, slide yang berikutnya ini tentang konsep yang kedua dari terbentuknya budaya positif, yaitu disiplin positif. Berbicara tentang disiplin, pasti kita langsung berpikir tentang adanya aturan, adanya hukum atau tata tertib ya. Contoh disiplin berlalu lintas memakai helm. Kenapa sih para pengendara motor mengikuti aturan itu? Motivasinya apa atau dorongannya apa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Atau ditilang? Ada yang untuk keselamatan. Nah, benar sekali yang disampaikan bahwa setiap orang punya motivasi
untuk mengikuti aturan atau disiplin yang ditetapkan oleh satu lembaga atau seseorang. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Berdasarkan pengalaman saya, waktu sekolah dulu, setiap kali disuruh upacara di hari Senin, kegiatan pramuka, lalu kegiatan bersih-bersih kerja bakti itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dan tidak nyaman. Ternyata itu membentuk sikap disiplin. Lalu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ini contohnya Bapak Ibu, kita disuruh oleh kepala sekolah untuk datang tepat waktu di pagi hari. Ada banyak di antara kita yang ya pasti harus mengikutinya, tapi dengan motivasi berbeda-beda. Ada yang karena nggak nyaman ditegur, ada yang karena ingin memberikan teladan yang baik kepada murid. Berbagai motivasi yang membuat kita melakukan yang namanya disiplin. Lanjut, seorang psikiater juga pendidik, Diana Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi ternyata Bapak Ibu, disiplin itu erat kaitannya dengan seorang murid. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yaitu murid. Disiplin tidak jauh dari murid. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi Bapak Ibu, ini berkaitan dengan motivasi yang dilakukan oleh seseorang. Kalau kita disiplin karena ketidaknyamanan ditegur, kalau kita disiplin karena sesuatu yang lain, itu adalah motivasi yang disebut dengan motivasi dari luar. Sedangkan yang kita sebagai pendidik inginkan adalah ketika peserta didik itu disiplin, dia melakukannya karena ada motivasi dari dalam dirinya, sehingga karakter itu menetap dalam dirinya. Selanjutnya, dari dua pendapat tadi ada pendapatnya Bapak Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, seorang psikiater dan juga pendidik. Dari dua pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia. Peserta didik yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau motivasinya dari dalam diri seseorang, karakter itu akan terus menetap. Kalau motivasinya dari luar, eksternal, itu hanya berdasarkan situasi atau kondisi. Jadi motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan yang diyakini. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing peserta didik untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk kita bisa menerapkan disiplin positif di kelas Bapak Ibu. Yang pertama, kita membuat kesepakatan atau menyepakati keyakinan dan harapan bersama di awal pertemuan di kelas. Ini sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru, bertemu dengan peserta didik yang baru. Diharapkan kita bisa membuat keyakinan dan harapan bersama di awal pertemuan di kelas. Lalu yang berikutnya, menggunakan penguatan positif, penghargaan, dan dukungan. Yang berikutnya, menjadi contoh yang baik. Guru harus juga menunjukkan disiplin dan teladannya. Lalu yang berikutnya, menggunakan pendekatan restoratif.
fokus pada memperbaiki hubungan. Yang berikutnya, sediakan waktu untuk refleksi dan diskusi. Lalu 6, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Selanjutnya, lanjut di nilai-nilai kebajikan universal. Tadi saya sampaikan bahwa dalam membentuk motivasi internal, seorang peserta didik haruslah punya yang namanya nilai-nilai kebajikan atau yang diyakini oleh peserta didik tersebut. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal? Ya, benar sekali Bu Fit. Mengasihi. Ada lagi? Empati, ya. Itu adalah bentuk-bentuk nilai kebajikan universal. Tujuan nilai yang dianggap seseorang mengacu pada nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Ini lintas bangsa, lintas agama, lintas suku, lintas etnis. Disetujui oleh semua orang dan merupakan payung besar dari sikap dan perilaku atau fondasi bagi kita berperilaku. Contohnya nilai kebajikan itu berikutnya. Ini ada tiga organisasi yang membuat nilai kebajikan. Yang saya tampilkan di sini 3, tapi ada banyak. Kalau di sekolah sendiri kita punya nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang tadi. Profil pelajar Pancasila itu adalah nilai kebajikan Bapak Ibu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan sebagainya. Lalu di sekolah juga kita punya nilai kebajikan dalam kepramukaan, yaitu Dasa Dharma Pramuka. Itu juga adalah nilai kebajikan Bapak Ibu, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, suci dalam perkataan, pikiran dan perbuatan dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang dipercayai dan dianut oleh semua manusia. Di sini ada contohnya toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan selanjutnya empati, suara hati, kontrol diri. Lalu dari 9 pilar karakter ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang harusnya kita tanamkan di dalam keyakinan kelas bersama dengan peserta didik kita. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas tentang disiplin, positif, dan nilai kebajikan. Nah, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia ini didasarkan oleh teori daripada Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik, melalui choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Jadi setiap kita berperilaku, setiap kita melakukan apapun, pasti ada tujuannya. Bahkan saat ini pun kita duduk di sini, pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Dalam ruang lingkup sekolah, yang dimaksud perilaku peserta didik. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika peserta didik melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu peserta didik memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Selanjutnya, kita melihat ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika seorang peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kita akan melihat kelima kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan dasar. Slide selanjutnya, kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, manusia biasanya butuh sehat, rumah, makanan. Lalu ada kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup.
Lalu ada komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari kelompok, tetap terhubung dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Lalu selanjutnya kebutuhan yang ketiga yaitu ada kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lalu kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Jadi manusia itu butuh atau kata lainnya free will, kehendak bebas, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Selanjutnya kebutuhan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia pasti butuh untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya hidup itu. Lanjut. Ini Bapak Ibu ada contoh kasus. Ada contoh kasus, kita akan melihat berdasarkan kebutuhan apa. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kita pernah ya Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini? Bapak dan Ibu guru merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas. Dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, Bapak Ibu, kita pernah menghadapi situasi seperti ini. Selama ini kita berproses untuk belajar melakukan yang namanya disiplin positif. Seandainya Doni menjawab, "Bu, saya tidak mendapat bekal makan siang dari Mama." Kira-kira Doni sedang melakukan tindakan atau perbuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana, Bapak Ibu? Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Survival atau bertahan hidup. Itu berhubungan dengan makanan, kesehatan, keamanan. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada kebebasan. Kira-kira kalau Doni menjawab, ya benar sekali. Ternyata Doni sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Kalau seandainya Doni menjawab, "Saya senang Bu melihat teman saya wajahnya lucu ketika dia menangis kehilangan makan siangnya." Kira-kira Doni sedang memenuhi kebutuhan dasar mana, Bapak Ibu? Kasih sayang. Kesenangan, benar sekali Bapak Ibu. Lalu kalau Doni menjawab, "Nggak apa-apa Bu, biar orang tua saya dipanggil ke sekolah, biar datang ke sekolah." Ya, benar sekali. Jadi setiap peserta didik ketika melakukan sesuatu pasti punya alasan dan pasti punya tujuan dia sedang memenuhi kebutuhan apa. Termasuk kita Bapak Ibu, sikap kita, tindakan kita sedang memenuhi kebutuhan apa nih? Contoh kita bekerja, berarti kita sedang memenuhi kebutuhan apa? Iya, bertahan hidup. Ya, seperti itu. Kalau kita suka WA teman kita malam-malam hanya untuk nanyain atau ngobrolin yang enggak ada, berarti kita sedang butuh perhatian. Iya. Jadi adapun anak atau kita pun
berdasarkan kebutuhan kita sebagai manusia. Selanjutnya, ini tadi yang sudah ya, contoh kasus yang Doni tadi yang saya sampaikan. Apabila jawaban Doni ketika ditanya, ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah survival. Tapi kalau dia merasa senang temannya memperhatikan dia, maka orang tua datang, maka dia sedang mencukupi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dan selanjutnya seperti itu. Selanjutnya, slide yang selanjutnya, apabila jawaban Doni dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya, karena bekal makannya hanya nasi, indomie mungkin, atau nasi ayam goreng, dia bosan dan dia ingin merasakan yang beragam. Sesungguhnya dia sedang memenuhi kebutuhan untuk kebebasan. Lalu yang berikutnya, yang seperti tadi, dia butuh kesenangan, hanya iseng saja. Kita ceritanya ya kepada anak-anak ya, kamu kenapa berbuat seperti itu? Iseng bu. Oh berarti anak itu sedang mencari kesenangan. Karena di rumah mungkin nggak punya teman, bingung mencari kesenangan. Selanjutnya. Sebelum kita lanjut di sini, kita breaking dulu. Kita breaking dulu Bapak Ibu. Di sini nanti ada peraganya, tolong diikuti sesuai dengan apa yang ditampilkan di sini. Silakan berdiri, agak kasih luas sedikit space-nya. Silakan ikuti sesuai dengan sudah segar
kembali Bapak Ibu. Tadi mungkin nanti bisa sambil bawa banana atau orange ke kelas ya Bapak Ibu. Lanjut yang berikutnya. Tenang Bapak Ibu, ini tinggal sedikit. Motivasi perilaku manusia. Tadi kita lihat tentang kebutuhan dasar. Sekarang kita lihat tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Disciples menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti tadi yang saya contohkan. Kalau kita disuruh datang untuk pagi datang ke sekolah pukul sebelum 6.30 sudah ada di sekolah, masing-masing kita punya motivasi nih. Yang pertama mungkin kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Termasuk anak-anak murid kita, kalau mereka datangnya di atas jam 6.35 pasti mereka takut untuk dipanggil sama guru piket untuk disuruh melakukan baik itu literasi, baik itu menyanyikan lagu daerah atau menghafalkan perkalian. Itu motivasinya. Lalu yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita berperilaku juga berdasarkan motivasi ini, karena imbalan, karena pujian, karena penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga Bapak Ibu, kita berperilaku karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau kita percayai. Nah Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif, yang seharusnya kita tanamkan adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi Bapak Ibu, untuk kita sebagai pendidik, kita sangat berharap bukan cuma pada peserta didik, tapi pada diri kita sendiri pun, kita seharusnya belajar untuk memiliki motivasi yang ketiga itu, bahwa kita berperilaku berdasarkan atas harga diri kita, berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Karena kalau berdasarkan nomor 3 ini, itu tidak akan terpengaruh oleh adanya perubahan-perubahan apapun. Kita akan tetap menjadi orang seperti itu. Contohnya kalau kita meyakini tentang nilai kejujuran, maka dalam hal apapun kita akan tetap bersikap jujur. Anak-anak tidak akan mencontek kalau dia meyakini tentang nilai kejujuran. Mau dia sudah belajar, mau dia nggak belajar, ketika dia menghadapi ulangan atau ujian, dia tetap akan mempertahankan nilai jujur ini, karena motivasi itu berasal dari dirinya sendiri, atau yang disebut motivasi intrinsik. Selanjutnya, nah ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini agak kurang. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Tadi teori kontrol itu ternyata gak apa-apa memang seperti itu. Miskonsepsinya terdiri dari yang pertama adalah kita salah berpikir bahwa guru bisa mengontrol murid. Itu ilusi. Tidak ada yang bisa, tidak ada guru yang bisa mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini termasuk di dalamnya adalah bujukan kita kepada murid untuk melakukan sesuatu. Kita bujuk, nanti kamu, ibu kasih reward kalau ada yang mau bisa jawab gitu. Itu ternyata ilusi. Lanjut, yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu adalah ilusi atau miskonsepsi. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita semua lebih dewasa daripada peserta didik kita. Kadang-kadang kita berpikir karena saya orang dewasa, saya bisa mengontrol anak murid saya atau anak saya di rumah. Itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya,
Ini kita lihat contohnya Bapak Ibu untuk stimulus respon dan teori kontrol. Biasanya realitas kebutuhan kita sama, kita menganggapnya seperti itu. Ternyata realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Lalu selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama dengan saya, itu stimulus respon kita. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda untuk sesuatu. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena Bapak Ibu, seperti yang saya selalu bilang sama anak-anak, pelangi itu kalau warnanya hanya merah saja itu bukan pelangi namanya, dan gak indah. Seperti itu, jadi kita tidak bisa memaksakan orang berpandangan yang sama dengan kita. Lalu, stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi seperti yang tadi kita pelajari, ada tujuan seseorang memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Lalu yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain, bahkan termasuk anak kita sendiri. Lalu selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini dulu saya menganutnya Bapak Ibu. Ternyata menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus di sini dimaksudkan adalah kesepakatan antara guru dan murid akan menciptakan pilihan-pilihan baru bagi murid tersebut. Lalu model berpikir menang kalah. Seharusnya menurut teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang. Jadi kalau anak atau peserta didik kita kasih sanksi, kita harusnya mengajak dia dulu untuk reflektif, lalu mengajak dia untuk berdiskusi, dan dia akan meresponnya dengan mengambil tanggung jawab bahwa dia harus melakukan sesuatu berdasarkan apa yang disepakati bersama. Itu namanya berpikir menang-menang. Selanjutnya, di bagian sini 5 posisi kontrol. Saya sempat beberapa kali sampaikan ke Bu Fitria, setelah saya mempelajari ini Bapak Ibu, saya sedikit tertampar dengan materi ini karena saya benar-benar pelakunya. Ada 5 posisi kontrol guru. Bosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Mari kita lihat penjelasan dari posisi kontrol tersebut. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Penghukum ciri-cirinya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk dan hati. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Hasilnya apa Bapak Ibu? Kemungkinan murid marah atau mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk setelah dimarahi, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Seperti itu. Jadi kita sama-sama berefleksi diri, ya, kesiswaan. Lanjut. Ya makanya tadi saya bilang di awal dia tadi apa dengan materi ini Bapak Ibu. Lanjut. Posisi kontrol yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dengan lesu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala, sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah Bapak, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Guru sebagai teman, ciri-cirinya ada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid dengan mata dan senyum yang jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Dampak negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan dapat berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Lalu posisi kontrol yang keempat, guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya seperti ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Cirinya, pemantau nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Selanjutnya posisi yang terakhir, ini posisi yang paling tinggi Bapak Ibu, guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Cirinya, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan dari guru. Jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru yang diajukan tadi, kita bisa merefleksi diri kita. Saya saat ini berada di posisi mana ya? Nah, dengan begitu kita bisa belajar bahwa ternyata ini posisi yang salah yang saya lakukan. Murid saya tidak akan mengalami yang namanya disiplin positif kalau saya melakukan posisi yang satu atau posisi yang kedua. Saya sendiri pun berefleksi, Bapak Ibu, pertama kali saya di sini saya sangat menjadi yang nomor 1, sangat menjadi guru penghukum. Dikit-dikit dihukum, dikit-dikit disuruh bersihin kamar mandi. Zaman dulu masih boleh ya Bapak Ibu ya, sekarang nggak boleh lagi. Selanjutnya, slide yang berikutnya.
Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita sering mendengar ini dengan istilah peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kali ini kita akan menyebutnya dengan keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, kita bisa melihat kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ini bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau di peraturan kelas contohnya 1, kembalikan barang ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan selanjutnya lalu yang di sebenarnya keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang tadi bertanggung jawab, saling menghormati orang lain, komitmen, keamanan, saling menghormati lagi. Itu yang sebenarnya adalah peraturan, yang sebelahnya adalah keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan nilai kebajikan. Selanjutnya, nah ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Selanjutnya, ini yang disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Di bagian yang pertama itu di bagian bawah ada menstabilkan identitas. Lalu di bagian yang berikutnya ada validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita akan bahas satu persatu. Slide berikutnya, bagian sisi yang bawah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri?
Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Lalu sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mencoba mengenali tujuan dari setiap tindakan anak. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik sepertinya bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Karena kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya, melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya contohnya seperti ini. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Selanjutnya, ya ini Bapak Ibu ini kecil sekali. Mari kita coba cermati tabel berikut ini untuk memahami perbedaan hukuman dan konsekuensi dan percakapan restitusi atau nasihat restitusi. Identitas gagal ada hukuman, lalu di sebaliknya ada identitas sukses, itu ada disiplin yang terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal kalau kita menjadi guru yang penghukum, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Lalu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Lalu hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Lalu selanjutnya untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid akan mendapat penguatan. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Lalu kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Lalu kalau hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Nah sekarang ini ada contoh percakapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid.
Silakan disaksikan. Lalu Bapak pilih orang pasti akan melakukan kesalahan. Coba dalam dapat diberikan berbuat aktif dan berbuat saat pelajaran manfaatnya apa? Tidak Kenapa dapat berbuat sakit dan kemarin saya takut tuh karena saya ada hubungan sama Anda. Sekarang dapat sudah sadar atau belum? Apakah masih ada kembali lagi? Selalu dari maaf dan jangan bos untuk depannya bila dapat akan menghadapi ulangan pelajaran apa itu, apa yang akan dapat lakukan? Apa yang akan dapat lakukan untuk memberikan masalah ini? Saya akan belajar dengan dulu agar Anda menjadi pembelajaran ini. Baik dapat, semoga dapat pelajaran bermakna dari masalah yang dapat lakukan ini. Terima kasih dulu ya. Baiklah dapat, silakan kamu kembali ke kelas. Tetap semangat belajar ya dapat. Aplikasi yang alifah. Jadi waktu itu saya memberikan pengalaman di saya dari rumahnya tidak ada strategi yang sempurna. Oleh tidak baik mau mengakui kesalahan yang baru dilakukan. saya sama Kenapa? karena saya merasa belajar itu tulis tuh dan saya juga kurang ya ya saya juga menyiapkan karena saya terjun dalam menggunakan Apa yang dapat dilakukan saat menyelesaikannya? saya belajar lebih kedua saya akan menanya bantuan dari saya apabila saya berhasil tentang pelajaran. Bapak dari guru siswa ini pasti dengan senang hati akan membantu Chloe dan teman-teman yang lain memberikan cara kesulitan dalam pembelajaran. Baiklah Chloe, kamu boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu, saya begitu. Baik, semangat belajar ya Chloe. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, itu Bapak Ibu contoh percakapan segitiga restitusi yang saya coba lakukan bersama peserta didik. Maksudnya di sini adalah kita sama-sama belajar untuk merubah pola kita dalam mendisiplinkan peserta didik sehingga terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nah, materi tentang budaya positif sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Bu Yudi. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan dong. Banyak input baru kan yang didapatkan. Sebelum kita penutupan nih, mau ada yang ditanyakan nggak nih? Oke, silakan. Gantian tuh nggak usah rebutan, nah rebutan.
materinya bagus sekali, supaya bisa merubah pola kita ya. Cuman tadi yang ingin saya tanyakan Bu Yudi, tolak ukur dari terlaksananya tindakan budaya positif kan tadi dikatakan terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati guru dan peserta didik untuk memecahkan masalah. Nah, bagaimana Bu Yudi supaya bisa mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Caranya gimana? Tipsnya mungkin ya. Itu Bu Yudi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab Bapak Ibu. Yang pertama mungkin kita bisa menetapkan aturan dan harapan dimulai dengan kita berdiskusi dengan peserta didik di kelas. Apa harapannya untuk kelas ini? Apa aturannya untuk kelas ini? Lalu yang berikutnya adalah kita mencoba menciptakan iklim yang positif di dalam kelas itu dengan kita merangkul keberagaman dari peserta didik yang ada di dalam kelas. Lalu berikutnya adalah kita harus memberikan perhatian. Kita harus memberikan perhatian dan memberikan dorongan untuk setiap peserta didik itu berpartisipasi aktif di dalam kelas. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus berkolaborasi dengan orang tua, berkomunikasi secara terbuka untuk kita memberikan gambaran tentang peserta didik di dalam kelas, ataupun kita mendengarkan bagaimana peserta didik itu di luar kelas atau di dalam rumah mereka sendiri. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa membentuk keyakinan kelas yang efektif. Terima kasih Bu Fitria untuk pertanyaannya. Oke, terjawab ya Bu Fitria? Terjawab. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, Bapak. Oke. Ya, terima kasih Bu Yudi, materinya membuat saya semakin belajar lagi untuk menjadi guru yang lebih baik lagi pastinya. Tadi kalau tidak salah saya simak, ada 3 motivasi tentang perilaku manusia ya Bu Yudi ya. Salah 2 di antaranya adalah yang pertama adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang dipoinkan tadi Bu Yudi adalah poin yang ketiga. Nah, yang mau saya tanyakan di sini Bu Yudi terkait dengan motivasi perilaku manusia. Terkadang kita sebagai guru ingin juga membuat anak semakin memotivasi untuk semangat belajar anak. Karena kita ingin anak untuk termotivasi, pada akhirnya kita mikir nih gimana caranya agar anak ini bisa termotivasi. Akhirnya adalah pemberian reward dari guru untuk ke anak. Tujuannya sih untuk motivasi ya Bu Yudi, tapi saya mau tanya ini, pemberian reward itu sebenarnya disiplin efektifkah bagi si anak? Kemudian kalau misalkan pemberian reward itu tidak efektif, bagaimana dengan kita yang suka memuji anak? Contohnya, oh kamu pintar sekali, oh kamu semangat sekali hari ini. Nah, itu apakah bisa berhasil untuk merubah motivasi perilaku anak, tapi tanpa merubah disiplin positifnya gitu? Efektif nggak sih Bu Yudi dalam pembelajaran untuk melakukan seperti itu? Terima kasih Bu Yudi. Ya, saya akan coba jawab. Terima kasih Bu Smul untuk pertanyaannya. Berdasarkan tadi teori motivasi setiap perilaku manusia, bahwa ternyata pemberian hadiah, reward, bentuknya kalau di SD biasanya stiker, itu juga merupakan alat kontrol bagi guru kepada peserta didik. Mungkin itu menyenangkan bagi peserta didik, tapi itu tidak efisien merubah perilaku mereka, karena motivasi yang baik itu harusnya berasal dari dalam diri murid sendiri. Sedangkan pemberian reward atau tanda bintang untuk kalau di SD dan kita memuji anak seperti itu hanya bersifat sementara bagi anak. Dia hanya akan termotivasi untuk jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjangnya dia akan mungkin kembali lagi ke karakter yang awal, karena motivasi itu tidak berasal dari dalam dirinya, tapi berasal dari
luar dirinya. Jadi mungkin kalau kita ingin memberikan reward atau pujian ke anak, mungkin secara spontan kita lakukan, bukan terencana kita lakukan seperti itu. Mungkin itu saja Bu Husnul. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC-nya. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah, oke. Kita tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Oke. Ya baik, terima kasih kepada Bu Yudi atas sharing-sharingnya luar biasa, ilmu baru yang kita dapatkan ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga refleksi juga untuk kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita di siang sampai dengan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang, luar biasa suluh. Yes, Ibu suka nih semangatnya. Masih semangat siang ini? Masih. Nah, tadi belajar apa Nana? Apa yang didapat dari pelajaran PJOK hari ini? Materi baru. Materi baru. Oke, hari ini Ibu masuk untuk kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Anak-anak, biasanya kita membuatnya namanya peraturan kelas. Kalau kalian masih ingat waktu kelas 7, apa saja sih peraturan kelas yang kamu tahu? Nggak boleh mencuri barang teman. Tidak boleh mengambil ya barang teman. Ada lagi? Ya, tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Ayo Bu. Membuli. Ada lagi? Ayo Bu, tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Oke, nih anak-anak, yang kalian lihat, Ibu kira tadi kamu mau angkat tangan ini. Yang kalian baca ini adalah peraturan yang biasanya kita dengarkan. Ya. Kita lihat dari kalian SD, ada kan peraturan? Ada. Juga gitu ada yang namanya peraturan. Ya. Nah, oh ada yang angkat tangan. Andika silakan. Bu, ini kenapa namanya keyakinan kelas Bu? Kenapa nggak peraturan kelas aja Bu? Oke, pertanyaan yang bagus Andika. Nih, Ibu jelaskan. Kenapa sih namanya di situ keyakinan kelas, sementara yang Ibu mau jelaskan ke kalian adalah peraturan. Tadi disebut peraturan. Nah, anak-anak, peraturan itu biasanya berhubungan dengan yang namanya ketidaknyamanan. Nyaman nggak kalau kamu dikasih peraturan harus ini harus itu? Tidak nyaman. Juga selain ketidaknyamanan, peraturan itu biasanya kita nih kalian kalau ada guru baru melakukan apa yang diminta. Contoh, buang sampah di tempat sampah ya. Kalau nggak ada guru kadang-kadang ditinggalkan. Habis istirahat. Ya enggak? Ya. Berarti kalau peraturan butuh pengawasan, butuh pemantau. Contoh, kalau berkendara di jalanan, nggak ada polisi, ya udah nggak usah pakai helm. Padahal kita harusnya pakai helm. Karena peraturan, kadang-kadang orang nggak suka diatur, nggak nyaman diatur, ya enggak? Ya. Makanya nanti kita buat yang namanya keyakinan kelas. Nanti kita akan cari tahu apa sih itu keyakinan kelas. Nah, dari kata ini, dari peraturan kelas yang kita buat ini, menurut kalian kalimatnya positif atau negatif, anak-anak? Positif. Kata tidak menggambarkan bahwa ini kalimat negatif. Ini kalimatnya masih kalimat negatif nih. Iya,
mengambil barang teman. Jangan. Jangan, masih ada kata jangan. Dilarang sama negatif. Nggak boleh. Seharusnya. Seharusnya sebaiknya. Ada lagi yang lebih tepat? Sepatutnya seharusnya. Tidak boleh mengambil barang teman, berarti kita harus bersikap apa? Iya, bersikap jujur. Kalau jujur berarti kita ngambil barang teman nggak? Iya. Ya, kalau kita pinjam kita harus kembalikan. Jujur. Positif. Yang kedua, tidak membuli. Peduli. Selain peduli apa lagi ya? Sikap baik, Bu. Bersikap baik boleh. Baik. Lalu apa lagi ya? Selain kalau kita tidak membuli berarti kita apa sama teman kita? Saling menyayangi. Pintar sekali nih. Ya, lanjut. Yang ketiga, tidak boleh berkata kasar. Kalau kita menjaga perkataan. Selain menjaga perkataan, apa lagi? Bersikap sopan. Oke, kalian sudah tahu ada kalimat negatif, ada kalimat positif. Nah, dari kalimat positif ini anak-anak kita mau ubah jadi keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Tadi Ibu sudah bilang kalau keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini, contoh kita yakin dengan pilihan kita. Apa pilihan kamu di masa depan? Jadi dokter. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi dokter? Belajar sungguh-sungguh. Kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, belajar setiap hari. Nah, itu yang namanya keyakinan. Saya yakin, maka saya lakukan. Motivasinya dari dalam diri sendiri. Sedangkan kalau aturan tidak boleh mencuri. Aturan itu kita taati karena ada paksaan dari luar diri kita, orang lain. Memakai pakaian sesuai dengan tata tertib. Kadang-kadang kita taat karena ada aturan dari sekolah, bukan motivasi dari dalam diri. Kalau keyakinan kelas, anak-anak motivasinya dari dalam diri kamu. Saya mau jadi orang yang seperti apa? Saya inginnya jadi orang jujur. Maka saya harus bersikap jujur. Itu namanya keyakinan kelas dari dalam diri sendiri. Harapannya ketika itu dari dalam diri kalian, kalian akan melakukan atau tidak melakukan? Karena ini keyakinan kelas, keyakinan diri sendiri. Nah, dari kata-kata bersikap kalimat positif ini kita akan ubah menjadi kata-kata yang berisi kebajikan universal. Bu, oh iya, Kaisara, ada apa? Apa sih nilai kebajikan universal itu? Oke, pertanyaan yang bagus, Kaisara. Apa sih nilai kebajikan universal? Nih anak-anak, dari keyakinan positif, kalimat positif kita akan ubah jadi yang berisi kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Kebajikan universal itu adalah nilai atau keyakinan yang diyakini, yang dianut, dipahami oleh semua orang di seluruh dunia, lintas agama, lintas ras, lintas suku, lintas budaya, lintas etnis. Contoh, tadi semua orang percaya kalau dia harus menghormati orang lain. Jadi nilai menghormati itu disebut nilai kebajikan. Yang akrab dengan kalian, yang sering kalian tahu tentang nilai kebajikan, yang sering kalian dengung-dengungkan,
Kalau pramuka ada yang namanya apa? Dasa Dharma Pramuka. Pintar. Isinya apa satu Dasa Dharma Pramuka? Takwa. Ini anak-anak, nilai takwa inilah yang disebut kebajikan diyakini oleh semua orang di seluruh dunia. Ada lagi yang akrab dengan kita selain Dasa Dharma Pramuka, yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensinya. Apa itu? 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Satu, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Semua orang di berbagai belahan dunia mengakui kita harus beriman, kita harus berakhlak mulia. Ini namanya nilai kebajikan. Yang kedua, selain beriman bertakwa, berkebinekaan global. Lalu yang berikutnya, gotong royong. Nah, sekarang dari kata-kata ini kita mau pindahkan ke keyakinan kelas kita. Tadi peraturannya kalian bilang tidak boleh mengambil barang teman. Apa sih nilai dari kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila yang termasuk di dalamnya tidak boleh mengambil barang teman? Yang mana? Yang berakhlak mulia. Udah tahu ya berarti ya? Sekarang tolong satu orang bagikan 2 orang deh biar cepat. Bagikan 1 lembar 1, silakan kamu tuliskan keyakinanmu. 1 orang 1 keyakinan ya, untuk kita bisa terapkan di kelas ini. Ada yang dapat warna pink deh supaya bisa berwarna. 1 orang 1 keyakinan ya. Boleh isinya profil pelajar Pancasila, boleh isinya Dasa Dharma Pramuka, boleh juga isinya tentang saya harus menyayangi teman, saya harus menghormati teman, saya harus sukses, boleh jadi sukses. Silakan kasih waktu untuk menulis, nggak usah susah. Contoh, saling peduli dengan teman. Kan kalau Dasa Dharma itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, suci dalam pikiran, perbuatan, itu kan nilai kebajikan yang dianut oleh semua orang. Lalu ada yang namanya bernalar kritis. Kalau nalar kritis itu contohnya apa? Saring sebelum share. Kita saring dulu informasi yang kita dapat, lalu setelah kita saring itu benar, kita bisa share ke host, kita simpan, kita buang dan kita sebar. Jadi boleh beberapa kata aja, 2-3 kata boleh. Yang sudah silakan tempelkan di tempat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ya, sudah semua? Sudah. Ibu baca 2 saja ya. Ini ada nih dari temanmu. Bersikap baik dan juga saling menolong antar sesama teman. Luar biasa bagus, bersikap baik
dan saling menolong. Jadi kalau kalian ada pembagian kelompok, boleh pilih teman? Ya. Boleh. Lalu keyakinan kelas, saya harus menghormati teman. Berarti peraturan tidak boleh membuli. Bergotong royong, membuat teman yang membantu teman yang kesulitan. Luar biasa, sudah paham semua. Oke anak-anak, ini kesepakatan kelas 8D. Ibu berharap karena ini keyakinan yang kita buat dengan cara sepakat, Ibu berharap kita melakukannya dengan apa? Dengan baik, dengan ikhlas, dengan kesadaran diri. Tujuannya apa? Kedepannya ketika kalian dewasa, kalian sudah punya nilai dalam diri kalian. Saya harus jadi orang jujur. Itu nilai kalian. Ketika kamu jujur, kamu jadi pejabat tidak korupsi. Oke, pertemuan untuk membuat keyakinan kelas kita sudah selesai. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang. Luar biasa. Terima kasih. Saya Davarwi Saputra dari kelas 8D. Saya Torik Wiryanugraha dari kelas 8D. Saya Radita Kaisa dari kelas 8D. Saya Muhammad Rasyakbar dari kelas 8D. Saya sangat senang karena adanya keyakinan kelas menjadi tertib, damai, dan tidak ada yang membuli lagi. Perasaan saya yaitu bersemangat dan juga senang karena adanya keyakinan kelas kami itu memiliki tujuan dan juga sangat damai. Saya merasa sangat bersemangat karena bisa menciptakan kebijakan yang ada di kelas. Saya sangat senang karena saya telah menyampaikan pesan saya untuk jadi keadaan di kelas itu lebih damai. Ya.